Bab 046. 5 tahun kemudian. Kamu lihat dasiku yang warna hitam corak biru gak? Aku berteriak dari balik pintu kamar, kepada Natasha yang sedang berada di dapur. Ada di tempatnya kok, kemarin aku cuci. Sahut Natasha. Di mana? Gak ada kok. Ada, di tempat dasi-dasi kamu disimpan. Gak ada sayang. Aku sudah mencarinya beberapa kali sejak tadi, tapi aku tak menemukan dasi yang kucari itu. Dasi itu sengaja aku pakai di saat ada rapat penting saja, karena menurutku dasinya keren dan lebih menunjukkan karismatik dalam diriku. Natasha naik dan masuk ke kamar melewatiku begitu saja, dia kemudian masuk ke kamar ganti untuk mencari dasinya. Aku mengikuti Natasha dari belakang. Dia membuka tempat di mana aku biasa menyimpan koleksi dasiku. Natasha berbalik padaku. Beneran gak ada? Tanyanya. Iya gak ada sayang, aku udah cari beberapa kali, jawabku yakin. Yakin? Iya yakin. Kalau ada, mau kasih apa sama aku? Tanyanya dengan mengangkat sebelah alisnya menatapku. Apa aja deh. Nanti aku turuti, jawabku. Kalau dasinya ketemu, aku mau kamu jemput aku ke kampus hari ini, gak mau dijemput sama Mas Bandi, pintanya. Oke, aku siap jemput, asal ketemu aja dasinya, soalnya aku ada rapat penting hari ini, aku setuju. Fix ya, ucapnya. Aku mengangguk. Natasha kemudian mengangkat tangannya, di mana di tangannya terdapat sebuah dasi berwarna hitam dengan corak biru yang aku cari. Aku melongo, kok bisa? Padahal jelas-jelas tadi aku sudah mencarinya beberapa kali, tapi aku tak menemukannya, sedangkan Natasha bisa dengan mudah menemukannya. Aku heran sekali dibuatnya. Natasha menghampiriku, dan mengangkat dasinya tepat di depan mataku. Ini yang kamu bilang gak ada. Tanyanya. 2. Natasha seolah mengejekku dengan tatapan matanya. Tapi, beneran deh tadi gak ada, aku yakin sekali. Kalau gak ada gak mungkin tiba-tiba ada, apa semua cowok kayak gini. Kalau cari apa-apa cuma ribut nanyain di mana. Tapi gak cari benar-benar. Ujung-ujungnya ketemu sama istri dan bilang aku udah cari di sana kok, tapi gak ada, memangnya dunia sulap, di mana yang gak ada jadi ada. Makanya cari baik-baik, jangan terburu-buru, kalau aku bilang udah simpan di tempatnya berarti memang ada di sana, Natasha mengomel. Aku menggaruknya kepalaku yang tak gatal, bagaimana bisa? Aku tadi mencarinya berkali-kali, beneran deh memang gak ada. Tapi, entahlah, mungkin saja aku yang terlalu terburu-buru mencarinya, hingga tak terlihat letak dasinya di antara sekian banyak warna hitam. Natasha memakaikan dasinya padaku, meskipun sempat mengomel, tapi dia tetap memperlakukan aku sebaik mungkin sebagai suaminya. Sesuai perjanjian, kamu jemput aku ke kampus, aku gak mau dijemput sama Mas Bandi, oke? Natasha mengenaskan lagi. Iya sayang iya, nanti aku jemput ya, aku mengalah. Natasha tersenyum senang dengan jawabanku. Setelah siap segalanya, aku dan Natasha sarapan bersama. Natasha dengan kebiasaannya akan menyuapiku setiap sarapan. Aku dimanjakan olehnya bagaikan seorang anak, aku bahagia dimanjakan seperti ini. Usai sarapan, aku berpamitan pergi ke kantor pada Natasha. Hati-hati nyetirnya ya sayang, jangan ngebut-ngebut loh, pesannya dengan merapikan pakaianku. Iya, aku janji, jawabku. Aku mengecup keningnya mesra, Natasha balas mencium pipiku kanan kiri bergantian. Aku pergi setelahnya, aku tak boleh terlambat, hari ini ada pertemuan penting dengan klien. Aku harus stay lebih awal. Hai, aku Jason,
Nama lengkapku Arthur Jason Abraham, sekarang usiaku 35 tahun. Aku masih sama seperti dulu, seorang CEO dari perusahaan kecil, hehehe, yang selalu sibuk setiap hari di kantor, pergi pagi pulang malam. Kalian masih ingat? Dulu aku menikahi seorang gadis SMA berusia 17 tahun, akibat sebuah insiden kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Jika dulu aku selalu bercerita tentang kehidupan baruku bersama istri bocahku itu, sekarang aku akan menceritakan tentang kehidupanku setelah 5 tahun berlalu. Apakah aku masih bertahan dengan gadis SMA itu? Tentu saja, sampai saat ini Natasha masih menjadi istriku, dan bahkan sekarang dia sudah dewasa. Natasha sekarang berusia 22 tahun, dia seorang mahasiswi di Universitas Negeri, yang mengambil jurusan administrasi perkantoran, dari cita-cita sebelumnya ingin menjadi dokter, malah berubah haluan ingin menjadi 3. Pekerja kantoran. Kau tahu apa alasan dia berubah haluan? Dia bilang dia ingin bekerja di kantorku, dan mengawasiku setiap saat agar aku tak berani macam-macam dengan para wanita di kantor. Konyol sekali, bukan? Hahaha. Sebenarnya Natasha tak mau melanjutkan ke jenjang kuliah, tetapi aku yang memaksanya, karena aku pikir lebih baik Natasha mempunyai sebuah kesibukan tersendiri sebelum dia memiliki anak. Ya, walaupun pada akhirnya dia memilih jurusan administrasi perkantoran, dan berniat ingin mengawasiku, tapi aku cukup senang karena dia tak menuruti keinginannya dulu yang hanya mau menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Setidaknya Natasha nantinya memiliki banyak pengalaman selama bekerja di kantorku, dan dia juga bisa selalu pulang pergi bersama denganku. Hubunganku dengan Natasha sekarang sudah ada di tahap lebih serius. Karena dia sudah dewasa, tak jarang masalah menghampiri hubungan kami, tetapi kami selalu berusaha untuk mengatasinya dengan kepala dingin. Natasha juga tak sengambekan dulu, dia menjadi lebih sabar dan lebih tenang saat menghadapi masalah. Sayangnya, meskipun kami sudah menikah lama, kami belum dikaruniai anak. Aku dan dia sama-sama sibuk, hingga kami pun sudah jarang berhubungan badan. Kami biasanya bertemu saat malam, di mana tubuh kami sama-sama lelah dan pada akhirnya kami tidur tanpa ingat kalau kami masih saling membutuhkan. Jujur saja, dalam sebulan ini, aku dan dia tak begitu sering bermain, mungkin dalam seminggu hanya 2 kali saja, karena Natasha juga banyak tugas kuliah, dia lebih fokus pada pendidikannya. Akibatnya, dia sulit hamil, padahal sudah tak memakai penghalang apapun, apalagi sejak dulu aku ini memiliki sperma yang kualitasnya kurang bagus, wajar saja Natasha sulit hamil. Tapi, meskipun begitu, hubunganku dan Natasha masih sehangat dan semesra dulu, aku sangat mencintainya, dan dia juga sangat mencintaiku, kami selalu menjaga hubungan kami agar tetap baik. Soal anak, aku sudah serahkan sepenuhnya pada kehendak Tuhan, kapanpun dia akan memberikan aku anak, baik itu cepat atau lambat, aku akan selalu menunggunya dan menerimanya dengan sangat bahagia. Aku pikir mungkin memang Natasha belum waktunya untuk hamil, karena dia sangat sibuk, pasti akan sulit juga untuknya kuliah dalam kondisi hamil. Jadi, ya sudahlah. Kami hanya akan menunggu keajaiban saja untuk sebuah anugerah yang sangat besar, yaitu anak. Sore hari, seperti janjiku padanya tadi pagi, aku menjemput Natasha ke kampus. Aku telah menyiapkan buket bunga mawar putih kesukaannya, dengan sebuah es krim strawberry untuk menyambut kedatangannya. Aku menunggu wanita cantik berambut panjang itu keluar dari gerbang kampus. Aku tak sabar untuk bertemu dan mencium bibirnya. 4. Mataku berfokus pada gerbang kampus, menunggu sosok yang aku rindukan setiap saat. Tak lama kemudian, kulihat Natasha keluar dari gerbang kampus. Aku terkesiap, senyumku melebar,
hingga aku membenarkan posisi dudukku. Tapi, seketika senyuman di bibirku lenyap, tatkala melihat Natasha keluar bersama seorang pemuda tampan. Mereka tampak akrab dan mengobrol seru sambil berjalan. Kenapa sih, harus selalu ada banyak lelaki tampan di sekitar Natasha? Apa karena dia cantik, sehingga banyak sekali lelaki yang mendekatinya? Aku meletakkan buket bunga dan es krimnya, aku jadi menalas. Natasha masuk ke dalam mobil dan langsung mencium pipiku. Kok cemberut? Tanyanya. Gak cemberut gimana? Lihat istri jalan sama cowok lain, siapa yang gak cemburu? Jawabku ketus. Oh, kamu cemburu sama Dani? Ya ampun, ngapain cemburu? Dia udah nikah kok, istrinya sekelas sama aku, cuma hari ini lagi gak masuk karena sakit, jadi aku tanyain tentang istrinya ke Dani langsung, Natasha menjelaskan. Beneran? Tanyaku. Natasha mengangguk. Aku kembali tersenyum, syukurlah kalau dia dan lelaki itu tak ada hubungan apa-apa. Aku tak perlu cemburu lagi. Aku memberikan buket bunga dan es krim padanya. Makasih sayang, Natasha senang sekali menerima pemberian dariku, dia langsung memelukku. Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan baik ini, aku segera saja menempelkan bibirku dengan bibirnya, aku melumat ganas bibirnya, tangan-tanganku bergerak masuk ke dalam kaosannya, aku rindu ciuman panas dengannya. Tanganku menggerayangi punggungnya, hingga menyentuh kaitan branya, aku hendak membukanya. Tapi Natasha mencegahku, dia melepaskan tautanku dan mengeluarkan tanganku dari dalam kaosnya. Jangan nakal deh, ini kan di tempat umum, kalau mau bisa di rumah, ucapnya nakal. Natasha menatapku genit. Beneran boleh? Tanyaku. Boleh, jawabnya. Tapi aku gak mau di rumah, maunya di mobil aja, ucapku nakal. Di mobil? Memangnya bisa? Tanyanya. Bisa dong. Nakal deh, Natasha mencubit hidungku gemas. Kita harus lebih sering kayaknya, supaya kamu cepat hamil, ucapku. Boleh? Aku mau aja sih, hehehe, Natasha bergelayut manja. 5. Aku kembali melumat bibirnya, kami berciuman kembali di dalam mobil, tanpa khawatir ada orang yang akan melihat kami. Puas berciuman, aku membawa Natasha pulang ke rumah, memasukkan mobilku ke dalam garasi dan menutup pintu garasi. Yakin mau di sini? Tanya Natasha. Yakin dong, jawabnya. Natasha tersenyum, dia kemudian menarikku ke kursi mobil bagian belakang. Aku dan Natasha benar-benar melakukannya di dalam mobil, di hari yang panas ini, kami bermain panas, hingga tubuh kami berkeringat dan pakaian kami tercecer di dalam mobil tak tentu arah. Aku juga yakin, saat ini mobilku bergerak-gerak tak karuan, hahaha. 6. Aku sedang berjalan santai hendak ke kantin kantor, Natasha sibuk, tak bisa mengantarkan bekal makan siang untukku, maka aku harus makan siang di kantin saja. Saat tengah berjalan seperti itu, tanpa sengaja aku melihat Raihan dan Ayu sedang berbicara di tempat yang tak ada orang. Aku melihat Ayu sepertinya menangis, sementara Raihan berusaha menenangkan gadis itu. Ada apa? Kenapa dengan Ayu? Jiwa ingin tahuku meronta-ronta, aku penasaran dengan apa yang terjadi pada mereka, mungkinkah mereka bertengkar? Tapi kenapa Ayu menangis? Aku tak ingin ikut campur, aku melengos saja pergi ke kantin, pura-pura tak melihat apapun, biar saja, itu kan masalah mereka, untuk apa aku ikut campur? Aku masuk ke kantin dan memesan makan siang, lalu duduk sendirian. Ponselku berdering saat aku tengah menunggu pesananku, rupanya Fandi yang menelepon. Halo Van, sapaku. Lu nanti malam datang ke rumah gue ya,
gue mau adain acara syukuran 4 bulanan, ucap Fandi. Wui, kalah nih gue, lu udah mau 4 bulanan aja. Hehehe maklumlah, LDR setahun, gaspol terus, makanya jadi deh. Hahaha selamat ya, gue ikut senang dengarnya, semoga Laila sama babynya sehat-sehat. Amin. Semoga lu juga cepat ngerasain kebahagiaan kayak gue. Amin. Jangan lupa datang ya, sama Natasha juga, pesannya. Siap. Fandi memutuskan sambungan teleponnya, aku menikmati makan siangku. Kau tahu, terkadang aku iri mendengar orang-orang yang bahagia dikala istri mereka hamil, aku selalu menyembunyikan perasaan sedihku di depan mereka, karena aku tak mau disangka tak sabaran. Apalagi jika di depan Natasha, sebisa mungkin aku selalu menyembunyikan perasaan sedihku itu, terlebih lagi, pasti masalahnya masih sama, spermaku yang tidak subur. Aku sudah banyak melakukan pengobatan untuk masalahku ini, tetapi belum membuahkan hasil, Natasha masih belum juga hamil. Aku pasrah untuk ini, tetapi tak mau menyerah untuk mencoba banyak hal agar bisa memiliki anak, karena sudah sepantasnya kita sebagai manusia tak lelah untuk berikhtiar. Aku yakin aku akan segera memetik hasil dari ikhtiarku itu. 7. Fandi sedang menunggu kelahiran anak pertamanya dengan Laila. Aku iri, sungguh. Sedikit akan kuceritakan tentang kisah Fandi dan Laila yang sempat terhalang restu dan hubungan jarak jauh setelah menikah. Fandi dan Laila menjalani hubungan jarak jauh selama 1 tahun, di mana mereka saat itu sudah sah jadi suami istri secara siri. Karena Fandi yang memiliki tugas di Singapura dan Laila yang masih sekolah saat itu, membuat keduanya tak bisa menyatukan cinta mereka setelah pernikahan, mereka terpaksa harus berpisah untuk sementara. Aku sempat berpikir kalau hubungan keduanya takkan bertahan jika menjalani hubungan jarak jauh. 1 tahun bukanlah waktu yang sebentar, aku tak yakin mereka bisa saling setia menunggu pasangannya. Tetapi, aku salah menduga, mereka tetap mempertahankan hubungan meski jarak jauh, komunikasi mereka tetap terjalin dengan baik, hingga akhirnya Fandi berhasil menyelesaikan tugasnya dan pulang. Keduanya pun bertemu kembali, dan melangsungkan acara pernikahan yang meriah, dengan pernikahan yang legal, sah secara agama dan hukum. Fandi dan Laila berhasil melalui rintangan demi rintangan dalam hubungan mereka, dan inilah hasilnya, mereka memetik kebahagiaan dari kesabaran mereka itu. Laila tak melanjutkan pendidikannya setelah lulus, dia tak ingin kuliah atau semacamnya. Laila memilih untuk menjadi istri seutuhnya, mengurus rumah, suami dan anak. Natasha ingin seperti Laila, yang jadi istri seutuhnya dan diam di rumah saja, tapi aku yang tak setuju. Masalahnya adalah, Natasha tak memiliki kesibukan apapun di rumah. Natasha tipe orang yang jarang main keluar rumah, dia hanya menghabiskan waktu di rumah dengan hanya menonton atau membaca, itu saja. Menurutku, itu bukan hal yang bagus untuk Natasha, maka aku memaksa dia untuk berkuliah saja, setidaknya dia punya kesibukan. Dan itu juga kesalahanku, karena kesibukannya kuliah itulah, Natasha menjadi terlalu sibuk dan sulit untuk mengikuti program kehamilan. Ah, sudahlah. Aku memang salah, jika saja Natasha hanya diam di rumah, pasti dia sudah hamil. Aku keluar dari gedung kantor, aku melihat Raihan hanya duduk dengan kebingungan di kursi taman kantor. Ada apa lagi ini? Apakah masalah Raihan dan Ayu begitu berat, hingga keduanya sama-sama sedih? Ini membuatku tak tahan, aku harus tahu apa masalahnya, dengan begitu aku bisa membantu, mungkin. Aku berjalan ke arah Raihan yang duduk sendirian, gestur tubuhnya terlihat tak tenang, Raihan pasti sangat kebingungan. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. Kamu kenapa? Tanyaku. Raihan menoleh sekejap,
lalu menghindari tatapanku. 8. Nggak ada apa-apa kak, jawabnya gugup. Gak usah bohong, saya tahu kamu lagi ada masalah dengan Ayu, saya lihat kalian tadi siang, aku terus terang. Raihan langsung menatapku. Ada apa? Katakanlah, kita keluarga kan? Aku membujuk. Raihan masih bungkam, dia belum mau berbicara jujur tentang masalahnya. Rai, kalau kamu kayak gini, menyembunyikan masalah kamu dari saya, terus kamu anggap saya ini apa? Kamu bilang kamu anggap saya seperti kakak, terus kenapa kamu gak mau terbuka kalau ada masalah? Kamu gak mau saya bantu kamu kalau saya bisa? Tuturku.